Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar, sahabat radio Suara Al Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengkaruniakan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang luar biasa yang tak terhingga. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu dan sebagainya, sehingga kita bisa masih beraktivitas sampai saat ini. Yang berikutnya, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bersalawat insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat khusus bagi saya pribadi dan kita para pendengar semuanya, bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama hari ini. Baiklah para pendengar, para sahabat radio Suara Al Khair dimanapun Anda berada, seperti mukadimah yang saya bacakan tadi, yaitu tentang hadis tentang belajar Al-Quran dan ayat tentang menggunakan waktu. Setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama. Tapi beda kita dalam menggunakan waktu. Berbeda-beda kita dalam memanfaatkan waktu. Ada yang waktunya digunakan untuk kebaikan dan ada yang digunakan untuk keburukan. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita dalam kehidupan keseharian. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada 7 hal yang harus kita gunakan, kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu harus kita ajarkan, kita contohkan kepada anak gitu ya. Contoh ada mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Contoh, dia meminjam sesuatu barang atau mengambil suatu barang di rumah atau di tempat mana saja atau meminjam di mana saja, haruslah kita kembalikan ke tempatnya. Kita kembalikan kepada yang punyanya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang akan membawa kebaikan dalam kehidupannya. Kalau dia sudah terbiasa, man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, maka dia akan terbiasa. Terbiasa untuk mengembalikan, maka dia akan terbiasa. Yang kedua adalah menghormati. Dalam kehidupan ini kita perlu menghormati kepada siapapun. Kita harus hormat kepada setiap orang. Yang muda menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jadi di suatu ketika jangan sampai ketika ada teman kita, ada teman anak kita yang sedang berbicara, jangan disela. Dengarkan dulu, selesaikan pembicaranya, baru kita berbicara. Jangan sampai menyela pembicaraan orang lain. Nah, karena itu adalah sebuah penghormatan. Menghormati, kita bisa mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Nah, itu kebiasaan yang kedua, adab yang kedua. Yang ketiga, dalam kehidupan ini haruslah ucapan-ucapan itu ada ucapan-ucapan yang baik atau yang berkualitas.
Nah, jangan sampai kita mengajarkan anak-anak itu untuk menghina, mencaci, mengumpat dan lain sebagainya. Karena ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat atau mencela. Nah, jadi jangan sampai kalau Allah sudah mengatakan celaka, maka pasti akan celaka. Jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang tidak bermanfaat. Karena sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang bermanfaat. Yang berikutnya yang keempat yaitu adalah etika atau sopan santun yang harus kita ajarkan. Etikanya seperti apa? Sopan santunnya seperti apa? Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, hendaklah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menyapa dengan sopan dan dengan santun, dengan salam, dengan senyum, dengan penuh dengan kebaikan. Nah, itu yang kita ajarkan. Yang kelima yaitu mengajarkan anak-anak kita untuk bersikap atau berakhlak bertanggung jawab. Jadi dalam kehidupan ini hendaklah kita ajarkan untuk bertanggung jawab dengan seperti apa contohnya. Nah, contohnya yaitu dengan ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan kekhilafan, ajarkanlah untuk meminta maaf. Nah, ringan untuk meminta maaf, belajar untuk meminta maaf. Memang suatu meminta maaf itu berat. Nah, meminta maaf itu berat, tapi kita harus bisa mulai dari kecil, harus kita ajarkan untuk anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, kekhilafan, haruslah dia mengucapkan kata-kata meminta maaf. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam. Nah, ajarilah anak-anak kita untuk menjaga kesehatannya. Nah, kita ajarkan anak-anak kita untuk menjaga kesehatan, baik itu melalui dengan menjaga pola makannya, melalui olahraga, melalui kegiatan-kegiatan olahraga yang mereka sukai. Nah, kita ajarkan seperti berenang, seperti olahraga yang lari atau lain sebagainya. Kita jaga kesehatannya juga. Nah, yang berikutnya etika yang harus atau akhlak yang harus kita lakukan, pelajaran yang kita lakukan kepada anak-anak kita adalah yang terakhir, yang ketujuh adalah dalam kehidupan harus ada pola asuh yang baik pada anak-anak kita. Pola asuh yang baik artinya kebiasaan di rumah, kebiasaan yang baik-baik yang dilakukan. Dan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus senantiasa dilingkupi dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Seperti hanya ketika mau tidur kita membaca doa Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Nah, dengan atas nama Allah kita hidup dan dengan nama Allah kita itu mati. Dan ketika bangun tidur kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'da ma'amatan, setelah mematikan kita. Nah, karena kita ini hanya sementara di dunia ini. Nah, oleh karena itu marilah kita jaga pola pendidikan anak kita mulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan sudah kita jaga dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, dengan kita mencontohkan kebaikan, dengan cara kita mencontoh daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa melakukannya, tidak semuanya, walaupun sebagian misalnya tidak apa-apa, demi sedikit insya Allah menjadi bermanfaat, khusus bagi saya pribadi dan kita pendengar semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.